Blessed Sunday. Karina mau ingetin, dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kalian. Yuk kita sekarang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Shalom Charis Kids. Apa kabarnya hari ini? Oke, kalau gitu yang bersuka cita semuanya bangkit berdiri. Kita angkat tangannya, terus kita kasih space step ke kiri kanannya ya. Sama-sama ikutin kakak ya. Space step. Space step. Ayo kita memuji Tuhan sama-sama ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Sama-sama angkat tangannya lagi ya. Nah sekarang ikutin gaya kakak ya. Sambil nyanyi lagu ini. Adik-adik, sekarang kita mau siapin hati kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita mau ungkapin rasa syukur kita sama Tuhan, karena Tuhan yang udah begitu baik sama kita. Engkau baik.
Adik-adik yang sudah menyiapkan elemen perjamuan kudus, yuk kita berdoa. Pertama-tama kita ambil rotinya ya. Ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang sudah tergantung di atas kayu salib, yang sudah menanggung semua penyakit kami, sehingga oleh bilur-bilurmu kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami sudah punya tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita angkat anggurnya ya. Mari ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang membenarkan kami, yang menguduskan kami, dan mengampuni semua dosa kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa jadi anak kesayangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Inilah darah Tuhan Yesus. Yuk ikutin kakak berdoa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu untuk kami. Tuhan, terima kasih telah mengampuni dosa kami, membenarkan kami, dan menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai Karis Kids, gimana kabarnya hari ini? Kak Kris berharap adik-adik semua baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan kita, tutup matanya, ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bisa sekolah minggu lagi dan mendengarkan cerita Alkitab. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti cerita Alkitab yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, sebelum memulai cerita Alkitab kita hari ini nih, kakak mau ajak adik-adik semua untuk lihat gambar berikut ini nih. Yuk kita lihat sama-sama. Gambarnya ceritanya ada otak yang sedang berlatih ya. Berlatih biar jadi apa sih? Kalau angkat barbel seperti itu, sepertinya biar otaknya jadi lebih kuat ya. Tapi sebenarnya kita tahu kan adik-adik, untuk membuat otak kita menjadi kuat, bukan seperti itu caranya. Melatih otak kita untuk menjadi lebih cepat atau lebih kuat bisa dengan cara belajar, bermain puzzle, atau memainkan mainan lain yang membutuhkan otak kita untuk bekerja. Nah adik-adik juga tahu nggak? Ada juga loh makanan-makanan yang bisa dikasih untuk otak kita, tapi bukan disuapin secara langsung ya ke otak. Nah, makanan-makanan ini kalau kita konsumsi ternyata baik loh untuk otak kita. Bisa membuat kita menjadi lebih pintar. Misalnya makanan-makanan yang ada di gambar ini nih. Nah, adik-adik, makanan-makanan ini baik loh dikonsumsi untuk otak kita. Tapi nih, kalau misalnya makan brokoli bisa bikin kamu jadi lebih pintar, kamu harus makan brokoli setiap hari kah? Waduh, kayaknya bisa bosan ya. Tapi kita semua ingin jadi anak yang pintar bukan? Jadi anak yang pintar bisa membantu kita ketika di sekolah kita diberikan tugas misalnya. Atau mungkin untuk mengerjakan ulangan kita dan bahkan untuk kita menjadi juara juga. Semua itu hal yang sangat baik loh adik-adik. Tetapi hari ini kita mau belajar nih sesuatu yang bahkan jauh lebih keren
dari sekedar jadi anak pintar aja loh adik-adik. Kita hari ini mau belajar tentang sesuatu yang jauh lebih bisa menolong kita. Bahkan gak cuma membantu kita menyelesaikan puzzle, main game, atau ujian di sekolah loh. Kira-kira apa yuk adik-adik? Ya, hari ini kita mau belajar lagi tentang hikmat. Minggu sebelumnya kita sudah belajar sedikit ya tentang hikmat. Kita bisa mendapatkan hikmat hanya dengan berdoa dan memintanya kepada Tuhan. Tuhan kita yang penuh dengan kasih sayang sama kita, sama Kak Kris, sama adik-adik, pasti akan memberikan hikmat bagi kita kalau kita meminta. Sama seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo ketika ia baru menjadi raja. Ia meminta hikmat untuk dapat memimpin umat Tuhan saat itu. Nah adik-adik, hari ini nih kita mau belajar lagi tentang hikmat dari salah satu tokoh yang ada di Alkitab, yaitu Joshua. Di Alkitab dituliskan bahwa Joshua adalah seorang yang penuh dengan roh kebijaksanaan. Adik-adik bisa baca di Ulangan 34 ayat 9. Jadi nih adik-adik, ceritanya dulu Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah di mana sudah dijanjikan bagi mereka. Setelah puluhan tahun bangsa Israel berhasil keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, Musa yang memimpin mereka saat itu mati. Yosua pun akhirnya mulai menghadapi banyak sekali tantangan karena Allah memerintahkan Yosua untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin dan membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Sama seperti adik-adik, Yosua sudah tahu loh rahasianya untuk bisa mendapat keberhasilan dari Tuhan. Yuk kita sama-sama simak. Di dalam Yosua 1 ayat 8, Tuhan berkata kepada Yosua untuk merenungkan perkataan Tuhan siang dan malam, supaya ia bisa bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Karena dengan begitu, perjalanannya bisa berhasil dan ia akan beruntung. Nah adik-adik, ketika Yosua mendengarkan perkataan Tuhan dan merenungkannya seperti yang dikatakan Tuhan kepadanya, Yosua menjadi penuh dengan hikmat dan berhasil untuk memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Banyak sekali loh adik-adik bukti yang menceritakan keberhasilan Yosua saat memimpin dengan hikmat yang dari Tuhan. Mulai dari di mana Yosua bisa merebut kota Yeriko hanya dengan sejumlah pasukan yang berbaris dan mengelilingi tembok kota itu. Dan kemudian temboknya menjadi roboh. Yosua juga bahkan bisa memimpin bangsa Israel melawan banyaknya bangsa dan memenangkan tanah Kanaan. Tidak hanya itu adik-adik, Yosua bukan hanya pemimpin dan kesatria yang hebat loh, tetapi ia dan seisi keluarganya juga sangat diberkati dan seisi keluarganya melayani Tuhan. Adik-adik bisa lihat di Yosua 24 ayat 15. Yosua melihat banyak sekali keberhasilan terjadi di dalam hidupnya. Nah adik-adik Karis Kids, sekarang nih kita jadi belajar satu hal baru. Ketika adik-adik, ketika Kak Kris menghadapi suatu hal yang mungkin terlihat baru bagi kita, banyak tantangan mungkin, atau mungkin kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi melalui kabar baik yang kita dengar hari ini, kita bisa belajar adik-adik untuk melakukan hal seperti apa yang dilakukan Yosua pada saat menghadapi kondisi seperti itu. Sama seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, Yosua diminta untuk merenungkan perkataannya siang dan malam. Dengan begitu, ia menerima hikmat dari Tuhan yang akan membuat perjalanannya berhasil dan diberkati dalam banyak hal. Wah, begitu sayangnya ya Tuhan sama kita. Sampai cara untuk mendapat hikmat dan mendengar suara Tuhan untuk menuntun kita saja, kita tidak perlu repot-repot. Hanya dengan meminta, berdoa kepadanya,
dan merenungkan perkataan lewat firman di dalam Alkitab setiap saat, siang dan malam. Hari ini kita belajar adik-adik bahwa isi firman Tuhan yang ada di Alkitab itu perkataan Tuhan sendiri secara langsung loh. Jadi ketika Kak Kris membaca apa yang tertulis di dalam Alkitab, sesungguhnya Tuhan sendiri loh yang sedang berbicara kepada kalian, yang sedang berbicara kepada Kak Kris. Yuk, jangan lupa untuk terus membaca dan merenungkan perkataan Tuhan melalui firman-Nya, supaya kita terus mendapatkan hikmat yang langsung dikatakan oleh Tuhan. Amin adik-adik? Oke, yuk kita lipat tangan kita, tutup matanya, ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami belajar sesuatu yang baru pada hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami dan akan memberikan kepada kami hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas di buku Charis Kids. See you, Tuhan Yesus memberkati. We love the children.